Ya, jemaat kami persilakan dulu. Salam Bapak Ibu. Ya, sehat kita semua? Sehat ya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang saya angkat adalah bahagia karena lemah lembut. Ya, bahagia karena lemah lembut. Ya, lemah lembut ini lembut, ya lawannya keras. Ya, lemah lembut ini sebenarnya bukan daripada usaha manusia. Kita tahu Musa itu orang yang sangat, Alkitab mencatat dia orang yang lembut. Alkitab mencatat itu. Tetapi sebelum dia bertemu dengan Tuhan, karena kelemah lembutan itu adalah lahir ketika orang akan dilahirkan kembali di dalam Kristus, maka orang itu akan dapat menjadi lemah lembut. Makanya Musa sebelum dia bertemu dengan Tuhan, sebelum Tuhan menyatakan diri kepadanya, Musa itu seorang yang keras. Apa buktinya? Ketika dia melihat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir, maka dia membunuh orang Mesir itu, sehingga Musa lari. Kan begitu? Tetapi Alkitab mencatat bahwa setelah dia bertemu dengan Kristus, dengan Tuhan, maka sifatnya yang marah dari pembunuh berubah. Makanya Bapak Ibu, jangan kita harapkan kita akan bisa jadi orang yang lemah lembut kalau kita belum dilahirkan kembali, belum kita bertobat. Ya, kita lihat juga Petrus. Petrus itu seorang yang garang, yang penuh semangat, tapi dia menyangkal Tuhan. Ya, tapi setelah Tuhan menjumpai dia lagi di danau Tiberias itu yang kedua kali, dia bilang, Tuhan Yesus bilang apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia mengaku 3 kali, ya Tuhan benar, aku mengasihi engkau. Tuhan nanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi aku mengasihi engkau. Tapi untuk yang ketiga kali, akhirnya dia berkata, engkau tahu Tuhan apa yang aku lakukan. Ya, sejak saat itu Petrus berubah, bahkan menyerahkan nyawanya sendiri, bahkan mati di atas kayu salib dengan kepala ke bawah. Kalau kita lihat sejarah gereja, Petrus itu matinya disalib juga sama seperti Yesus. Tapi dia berkata ketika dia disalibkan, jangan salibkan aku seperti Tuhanku Yesus, tapi salibkanlah aku dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Sampai matinya menembuskan nafas Petrus setia mengikut Tuhan. Jadi pertobatan itu penting Bapak Ibu. Kalau kita tidak bertobat, Paulus juga ketika dia belum bertemu dengan Tuhan, dia seorang penganiaya jemaat. Maka dia menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya yang ganas itu. Dia juga menyaksikan ketika dia membunuh Stefanus, ya. Tetapi hidupnya berubah ketika dia dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan nanti kita pikir orang lemah lembut itu orang yang bicaranya lembut. Enggak, katanya. Ya kan ada beberapa suku, iyo katanya ya, lembut dia bicara, tapi jiwanya keras. Ya, saya 5 tahun kemarin di Simalungun. Ya, kalau orang Simalungun itu lembut sekali, lebih lembut dari orang Karo. Tapi jiwanya keras. Iya katanya, tetapi di sini tidak begitu. Jadi ini, mari kita lihat ya.
kita melihat firman Tuhan, bahagia karena lemah lembut. Jadi yang perlu kita ingat yang pertama, lemah lembut ini adalah karya Kristus, karya Tuhan. Makanya buah roh itu salah satu dari 9 buah roh. Yang pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Baru apa? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ke-8 itu kelemah lembutan. Makanya orang kalau tidak dilahirkan kembali di dalam roh, di dalam Kristus Yesus, nggak akan ada buah yang namanya kelemah lembutan. Saya orangnya keras, ya, keras. Dulu ada orang saya injili, dia bilang, dia lihat kolom wajah saya, dia bilang, adeknya nayo dulu, katanya, kamu sebenarnya orang keras, keras berpikir, keras dalam tabiat, keras dalam lem-lem, mereka dulu lem, dendam, nerangai bermusuh. Anda nembak kita kalah, pas berlemeng nerangai, itu sebenarnya bukan kelemah lembutan. Mari kita lihat ya, mari kita baca dulu. Tema kita apa? Berbahagia karena lemah lembut. Mau kamu berbahagia? Mari kita lihat. Matius 5 ayat 5, mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut ini Bapak Ibu bukan berarti lemah, bukan, ya, bukan kita bodoh, tidak, ya. Mari kita lihat kertas kita. Di sini katanya, menurut kamus, kata lemah lembut berarti baik hati, ya, dan suka menurut. Ini menurut kamus, ya. Sifat lemah lembut itu laksana permata yang mempunyai banyak muka. Sifat itu mempunyai segi rohani yang bermacam-macam. Nanti kita lihat. Mari kita menaruh permata yang indah itu di bawah terang Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya menuliskan ada 5 segi permata lemah lembut. Ya, yang pertama kita akan lihat, lemah lembut itu mengandung arti apa? Berbelas kasihan. Iya. Iya. Orang yang paling berbelas kasihan kalau kita lihat riwayat hidupnya, Yesus. Yesus sudah tunjukkan hidupnya ketika dia melayani di bumi. Waktu banyak orang yang berbondong-bondong, mereka sudah sampai sore mengikuti Yesus. Ya, ada 5.000 orang dicatat di dalam Alkitab. Lalu datang murid-muridnya waktu itu yang sudah ikut Yesus. Apa katanya? Guru, suruhlah mereka pulang. Tempat ini sunyi supaya mereka beli apa? Makanan. Nah, mari kita lihat coba dalam Markus 6 ayat 34. Ya, kita lihat sebentar Markus 6 ayat 34 itu dikatakan Markus 6 ayat 34. Ini karakter Yesus. Yesus itu lemah lembut. Ayat 34 ya. Ada yang Markus 6 ayat 24. Maaf. Ada yang sudah dapat? Boleh baca satu orang. Markus 6 ayat 34 ya, salah saya lagi. Ya, mari baca satu orang Markus 6 ayat 34 tadi. Ada yang berdapat? Ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia
mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi makanya lemah lembut itu mengandung arti berbelas kasihan. Yesus sudah tunjukkan bagaimana dia berbelas kasihan kepada orang banyak itu. Ya, tergerak hatinya. Ya. Tapi murid-muridnya, kita lihat ayat 35 Bapak Ibu, pada waktu hari sudah mulai malam, ya datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar itu. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Jadi Yesus bukan saja mengajar, Yesus juga memperhatikan makan mereka. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan. Makanya lemah lembut mengandung arti berbelas kasihan. Adakah hati kita, Bapak Ibu, yang sudah bertobat ini semakin besar belas kasih kita? Tapi Alkitab mencatat semakin banyaknya kejahatan, kasih semakin dingin, ya. Kasih hari ini semakin dingin, betul enggak? Dulu saya ingat waktu saya melayani di Liang Mas Datas itu, pergi dengan Pak Jomo, dan saya tak kenal orang di jalan. Saya bilang, mari bang, bonceng. Sekarang karena sudah banyaknya kasus orang berpura-pura di jalan sakit, akhirnya dia mengambil kereta, bahkan membunuh, akhirnya kasih ini dingin. Biar kita mau begitu. Itu yang terjadi di dunia ini. Tapi Yesus, dia telah teladan hidup kita. Dia memiliki hati yang berbelas kasihan. Ya, bahkan dalam Markus 8, mari kita lihat ayat 2 lagi. Di situ dikatakan Markus 8 ayat 2 supaya jelas bahwa Yesus ini teladan hidup. Kita harus belajar kepada Yesus supaya kita memiliki hati yang lemah lembut. Kalau usaha kita gagal, Bapak Ibu, ya, mari kita lihat Markus 8 ayat 2. Di sini Alkitab mencatat Yesus yang mengatakan ini. Saya baca Markus 8 ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ya. Jadi lemah lembut itu mengandung arti apa tadi? Berbelas kasih. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya makan di depan meja makan yang disediakan Indomaret, Bapak Ibu, ya. Lalu ada seorang pemuda di depan saya, dia mengambil kertas begini. Lalu ada untuk diisi dalam uang. Dia bilang, saya diam aja. Lalu saya makan. Dulu kalau orang seperti itu pertama saya bertobat, ini pura-pura. Ini sudah muncul ini. Kan karena itu kan hari ini kan kita udah malas memberi, ya. Kenapa? Karena ada pura-pura alasannya, karena nanti udah itu dijudikannya gitu. Tapi ketika saya makan, saya hanya beli pepaya waktu itu, saya makan. Siap saya, waktu saya makan itu Tuhan bicara. Berilah sama pemuda itu. Ya, lalu saya hampir besok saya makan, saya hampir dia. Ya, saya ceritakan Injil dulu. Dek, siapa namanya? Dewa, dia orang Jawa. Lalu saya bercerita, seperti inilah hidup Dek tanpa gembala. Orang yang tidak digembalakan seperti domba yang tidak digembalakan di belantara sana. Apa yang terjadi? Dia bisa dicuri orang, dia akan terlantar, dia tidak akan mengalami hari yang baik,
Seperti itu juga orang yang tidak digembalakan Tuhan di dalam dunia ini. Makanya hidup hati kamu susah. Saya berani menceritakan Yesus. Ya, hati saya senang sekali ketika saya berbalas kasihan kepada orang itu. Saya tidak memandang apa motivasi orang itu untuk meminta uang, tapi saya bilang, dek, pakai ini untuk kau mampu, jangan kau poya-poyakan, jangan kau merokok, narkoba. Itu harus memang kita sertakan, jangan hanya memberi, tapi tidak ada Injil di sana. Ya, ketika setelah pulang saya senang, dia tersenyum. Tadinya dia lusuk, ya, karena kemarin di depan sekolah saya itu sering Bapak Ibu anak saya memang ke sana, karena tubuh saya juga lemah, kadang saya jajan beli buah. Jadi di sana selalu saya temukan orang peminta ini. Ya, senang kali. Jadi berbelas kasihan ini penting. Ketika kita kehilangan belas kasihan seperti Yesus yang punya belas kasihan, maka kita akan berbahagia. Apalagi udah dingin kasih kita sama orang, kita tidak peduli lagi dengan sekeliling kita. Yesus tadi kan sangat dia melihat orang banyak tadi seperti apa? Domba yang tidak bergembala. Itu tadi Markus 6 ayat 34 tadi kan. Jadi memberitakan Injil, mungkin uang nggak bisa memberi, tetapi ketika kamu memberitakan Injil seperti Yesus juga memberitakan Injil yang melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak memiliki gembala. Dia gembala, dia mengajar. Kalau kita punya uang, berikan uang kita. Kalau kita nggak bisa memberitakan Injil, pasti sukacita itu akan meluap, Bapak Ibu. Ya, itu masih banyak lagi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga dalam Lukas. Yesus waktu dia melintasi kota Jeriko itu, ada 2 orang buta. Siapa yang buta yang itu? Yang namanya yang kita terkenal. Siapa itu? Bartimeus, ya? Yesus, Bartimeus, ya. Yesus metuamin hati rumahku, kata. Datang Yesus, datang dia. Murid-murid kayaknya udah kejam, udah jadi murid, tapi udah kejam. Bro Yesus, hilo ka aku jenengan. Kaya kinukubahan bantu dengan Yesus. Wah, aku pengiran beli Tuhan. Tergerak hati Tuhan beroleh belas kasihan. Berpengiran. Sangat seorang ibu janda yang lagi dipasung sadar anak-anak di laki mati, sangat ilanja. Waktu dilihat Yesus, air mata ibu janda itu satu cuma anaknya. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu Lukas 7 ayat 13 nanti Bapak Ibu lihat, ya. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan sehingga dia ulah lari taman untuk menghinakan janda tadi. Oke, dia anak Anda. Itu hati yang lemah lembut. Yang kedua, Bapak Ibu, lemah lembut mengandung arti apa? Penyerahan. Penyerahan. Penyerahan ini bagaimana sih? Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita berserah. Iya. Kita gimana selama ini? Adakah kita berserah sama Tuhan atas hidup kita, kehidupan yang ada di bumi ini? Ya, kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Roma 6 ayat 19 apa katanya? Coba Joseph bantu saya. Roma 6 ayat 9. Ini perlu menyerahkan hidup. Apa yang perlu kita serahkan? Berat-berat ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati,
tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Oh, salah juga ini, Bang. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi anggota-anggota tubuh ini, lemah lembut itu berarti kita menyerahkannya kepada Tuhan. Mata kita, apalagi pikiran kita, ambisi kita, rawa-rawa kita, ini perlu kita serahkan kepada Tuhan. Kalau ini nggak kita serahkan, ini kita akan tidak merasakan kebahagiaan. Yang ketiga, lemah lembut mengandung arti jinak. Jinak enggotin, lawan kai, meliar mah, meliar. Kai tak usi meliar ganggu. Kira-kira kalau kuda itu melior ya, lompat-lompat. Dia punya tenaga yang luar biasa kuda itu. Tetapi ketika dia dijinakkan, bukankah dia bisa dipelihara oleh tuannya? Kuda yang tidak jinak itu kebanyakan waktu saya di Tiga Raja, kuda itu dipotong. Nggak jinak-jinak dia, nggak bisa dilanjutkan hidupnya. Tapi kuda yang sudah bisa ditunggangi, kuda yang patuh, bukankah dia akhirnya panjang umur? Kita pun kalau liar hal kita, cara pikir kita, ya, ini kan pasti kita kurang kesukaan Tuhan sama kita. Coba anjing dua aja di rumah, kalau dia datang kita digoyang-goyangkannya ekornya itu kan senang kita kan. Tapi kalau datang kita digonggongnya kita, digigitnya kita, kayak mana kira-kira? Potong kadang-kadang. Iya, karena dia nggak jinak. Tapi kalau jinak, semua hewan, merpati itu lambang burung yang jinak. Makanya merpati lambang Roh Kudus. Ya, dia kayaknya enak nangkapnya. Saya pernah dekati merpati. Kayaknya mau saya bisa tangkap. Udah dekat tangan saya. Itu jinak. Itulah jinak. Tapi walaupun begitu senang kita lihat merpati ya. Coba hewan yang lain. Hewan apa yang paling kau benci di bumi ini? Ular ya. Bukan benci lagi, takut. Saya kalau ke kuburan saya tak pernah takut. Ketika sudah bertobat saya nggak takut hantu. Di kuburan itu dulu belum bertobat saya takut hantu. Kalau saya ke kuburan semak-semak, di pikiran saya apa? Ular. Kenapa? Patoknya kali. Itu. Makanya jinak ini orang yang seperti kuda tadi yang sudah jinak. Ini lambang kelembutan. Yang keempat, lemah lembut mengandung arti bersabar. Bersabar ini gimana Bapak Ibu? Kalau saya baca sebuah buku, katanya bersabar itu tidak tergesa-gesa menghukum atau menghakimi perbuatan orang lain di sekitar kita. Nggak tergesa-gesa kita menghukum atau menghakimi perbuatan orang lain di sekitar kita. Itu bersabar. Misalnya di rumah, lah takut cocok, perbulangan berutang deharamu. Lakam terburu-buru, miskam merawa begini. Lalu malam bude. Pengalaman kita gimana Bapak Ibu kalau di rumah? Misi isakan gimana?
ya, bersabar. Kadang-kadang kita kan nggak cocok, kita rasa iya perbulangan pas Surabaya ini. Nanti mereka sangat pacaran gua, jatuh dia gua, ih sayang deh, mana dia sakit ya katanya buat pacaran. Udah jadi jatuh dia ih, kemana mau bikin mata kita? Itu berarti malah sudah pulang. Berarti dulu memang bukan karena kelembutan itu, tapi karena pura-pura. Karena jatuh cinta, kan gitu ya? Karena jatuh cinta. Jadi dulu karena cinta, dasarnya itu nggak kelembutan. Tapi kalau kelembutan tadi apa? Tidak tergesa-gesa menghukum atau menghakimi orang. Kadang-kadang kan kita gampang kali cepat kita menghakimi. Si Ishak kan begitu. Itulah sabar. Saya kalau di jalan sering kali ini, gampang kali saya mau marah. Karena orang apa? Seronok aja katanya bahasa Malaysianya. Seronok terus. Ya, dalam jam kuatan begitu. Kita udah keberak. Iya, kadang keluar dia bahasa hewan. Nah itu kan tak bagus. Jadi saya ingat firman ini apa? Kita tak tergesa-gesa menghakimi mereka. Itu orang lemah lembut. Maka kalau kita bisa seperti itu, artinya kita, karena firman Tuhan tadi katakan apa? Kita akan memiliki bumi, nggak ada masalah. Kita akan menikmati keindahan hidup di bumi ini. Orang yang sering meraung-raung tengoklah, nanti tertinggi. Baru apa lagi? Sentro. Itu. Jadi orang itu nggak bisa memiliki bumi. Artinya apa? Dia nggak bisa menikmati hidup di bumi ini dengan apa? Keindahan-keindahan yang diberikan Tuhan. Gedang pemurungan. Itu akibat dari kalau kita sering marah-marah. Ya, saya pun kalau berpikir, saya keturunan pemarah. Bapak saya itu pemarah, itu sama Pak ini kan tahu bagaimana bapak saya itu, karena kami sama kan. Jadi pemarah. Ya, itu ngeri. Tapi oleh Kristus, Bapak Ibu, kalau kita tetap bersama Kristus, belajar dengan Kristus, maka sifat marah ini kita doakan, Tuhan bagian dari aku. Jangan kita menyerah. Ketika kita berjuang bergumul dengan sifat marah yang ada dalam diri kita ini, katakan sama Tuhan, Tuhan bagian dari aku. Ubahkanlah aku dari berbicara, dari emosi dan sebagainya. Karena ketika kita marah, bukan orang itu yang paling sakit hati, kita juga tersiksa. Betul kan? Kamu marah coba, kamu tersiksa enggak? Karena ketika kita menunjuk orang atau orang dunia, saya pakai hari ini, 1 sama dia, 3 sama kita ini. Kau minta 1 sama dia, 3 sama kita. Makanya kita lebih sakit hati. Ketika kita berkelahi, bertengkar, hati ini tidak akan berbahagia. Makanya ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen yang sudah memiliki Yesus, ya, terang Kristus itu harus memang bercahaya di dalam orang-orang pada zaman ini. Kalau enggak, dunia hari ini luar biasa. Ya, seolah-olah kekristenan hari ini saya melihat semakin redup. Redup apanya? Kehidupan kesaksian. Kita hanya sebatas pengertian bagus. Makanya doa saya kadang saya takut jadi orang Farisi. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, jangan-jangan nanti Tuhan aku jadi orang Farisi. Pengertian bagus, iman juga ada, tapi perbuatan tak ada. Ini berbahaya. Makanya kita harus 3 ini harus komplit sama kita. Ada pengertian yang benar akan firman Tuhan. Yang kedua ada iman. Yang ketiga ada perbuatan. Ada telu elit
komplit, maka kita akan berbahagia. Kalau mengerti saja, itu mengerti firman Tuhan, tetapi dia justru membebankan berat kepada orang yang dia berbagi. Dia sendiri tidak hidup di dalam firman itu. Ya. Yang kelima, lemah lembut mengandung arti ketenangan. Ya, di dunia yang hiruk pikuk hari ini sibuk. Ya, kalau di Singapura itu tidak ada lagi malam. Siang malam orang sibuk bekerja cari uang. Ya. Tetapi lemah lembut di sini mengandung arti ketenangan. Mau kita hidup tenang, Bapak Ibu? Mau? Berarti tidak bisa sedikit tenang di negeri. Aku ini tenang. Ya, lamran deh sekali. Walau 1000 rebah di sisiku. 2 kali aja tetangga tapi itu biar. Kalau kata wanita, 1000 rebah, bayangkan kalau terjadi bencana 1000 rebah, saya mengerikan saya rasa lagi. Ya, telukala di negara mati pagi, sebagai lusa mati baju, sebagai mementua kita atau sakit-sakitan kita, nggak tenang. Tapi orang yang lemah lembut itu mengandung arti ketenangan. Artinya apa? Mari kita lihat Matius 11 ayat 29. Ini sama dengan di kertas kita itu juga ada. Endang berbangsa maka kita tenang, Bapak Ibu. Mari kita baca Matius 11 ayat 29. 1-2 ya. Pikulah aku yang kuasa dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau jiwa kita mau mendapat ketenangan, ada 2 syaratnya. Pertama, pikul kuk yang Yesus pasang. Jangan kita mengelak apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah kuk yang Tuhan pasangkan untuk kita pikul. Maka ketika kita bersyukur, Tuhan bujur enda budari susah waka. Itu berarti kita mengucap syukur, berarti kita memikul itu. Tetapi kita ketika mengeluh, memberontak, kita mungkin uangnya Tuhan kita tahu. Jadi syarat supaya kita tenang, Bapak Ibu, yang pertama pikul kuk yang dipasangkan Kristus kepada kita. Kuk itu sama dengan, kalau pernah melihat kereta lembu, kereta sadu, itu yang ditaruhkan di sininya itu kuk, ya. Yang kedua, supaya jiwa kita tenang, belajar sama Tuhan Yesus, karena Yesus bilang tadi, pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jangan belajar sama orang dunia, jangan belajar sama kepintaran diri sendiri. Nggak sanggup kita, saya nggak sanggup. Belajar sama Tuhan Yesus, karena Yesus itu adalah guru kita, guru saya, Bapak Ibu, guru kamu, guru kita semua. Jangan pernah melupakan Yesus kalau kamu mau hidup tenang. Ya. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, lagu kita tadi, yang adil dan suci pikirkanlah, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Kita harus pikirkan firman ini, kita renungkan. Kalau nggak kita renungkan, masuk sekarang, nanti udah kita lupakan, nggak ada artinya. Nanti nggak akan kita rasakan kebahagiaan lagi. Hidup di bumi ini yang penuh dengan banyak tantangan. Tapi kalau kita berjalan dengan Yesus, Yesus sendiri yang akan memikul bagian yang berat itu. Kalau tidak, nggak akan kita bisa menikmati hidup di bumi. Ya, pikul aku yang pasang, belajarlah kepadaku. Jadi lemah lembut itu sama dengan air yang jatuh di kolam. Teratur ya.
itu lemah lembut. Coba air yang banjir itu gak lemah lembut, rawa. Ikannya berserak semua dibikin karena banjir. Tapi kalau air yang tadi coba kamu dengarkan bunyi air yang mengalir padat kita. Kenapa di mal-mal itu dibuatnya? Saya pernah jalan ke mal, ada dibuatnya air yang mengalir supaya mendengar itu aja tenang otak ini. Enggak gundah gulana gitu. Ya, itu ketenangan. Mau kita berbahagia? Iya. Mari kita pelajari lemah lembut. Yang pertama tadi apa? Berbelas kasihan. Ada yang mau benih belas kasihan itu minum sama Yesus. Tuhan lama yang kita lihat belas kasihan. Minum sama Yesus. Si pedoakan penyerahan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Kendelung dekai zina, lang meliar mata, lang meliar mata teman handphone, pagi ayo meliarlah mata kamu siapa? Firman Tuhan. Kalau kamu nggak bisa baca, putar laluan dari sini bisa, pasti kamu bahagia. Tapi kalau kamu lupakan melihat kita kepada dunia ini, tak akan kita bisa berbahagia. Lapuas begitu. Lapuas. Kamu lapuas. Lapuas saya buat ilustrasinya bagi minum Coca-Cola. Coba kamu haus, minum Coca-Cola. Berhenti haus dulu. 3. Atau minum Fanta. Mantap Fanta itu warnanya merah seperti baju udara atau merah, mantap. Tapi begitu kita harus minum green, coba minum air putih. Nah, di musik begini enda, aliran enda pandu yang utama dalam hidup. Nadi green, berat kali, laki-laki kali. Yang keberapa tadi? Keempat, lemah lembut sabar. Lah tidak tergesa-gesa menghukum kita. Salah pilih. Tuhan lang yang tanam. Oke. Atau totokannya pasti melihat. Tapi ini merawat kita benih suka-suka. Merawat kita dengan berulang-ulang misalnya. Si cakap tentang cakap pantang, kita labur malam nih. Yang kelima lemah lembut mengandung hati tenang. Buat dagang tenang, pikul kursi diberikan Tuhan. Si kedua belajar Tuhan. Sebab Yesus mencapang akan saudara. Karena aku lemah, kisah tak bisa lemah lembut. Yesus. Masih ada situ ya. Karena aku lemah, kisah lemah lembut. Tuhan Yesus. Jadi adikah kepala hari lemah lembut merana pada hati. Adiklah yang bertobat habis. Ada lingkar memang kalau lemah lembut yang mudah hati orang. Tak pernah sampai kepala ini. Tak pernah kamu jumpa orang lembut kali dia bisa. Pernah ya ramah. Kemana kamu lihat dia kan? Pernah hampir juga dia pernah marah, enggak ya. Tapi ada dalam hal yang lain mungkin kamu bisa lihat dia. Oh enggak ya. Tapi aku udah jumpa orang lembut kali orang itu. Tapi ketika aku belajar itu dia enggak. Kalau enggak dalam Yesus, enggak rekam dari. Begitu. Memang satu dua orang ada karakternya, memang dia dilahirkan dari keluarga yang lembut ada. Tapi kalau dia nggak dilahirkan kembali, karena manusia sudah berdosa, apa saya semua orang telah berdosa dan telah muliakan Allah. Kayak kita kalau kita yang keras, pure, lalu
Sekali si bantara karo gelang na lembut mah. Dengan ini. Oleh. Oh Birli. Ular ke mama sendiri. Iya jadi. Birli lembut nanti. Keras pilih. Alam ular karunya. Neha kapur kita melihat apa yang nonton film India harus sebenarnya neha kapur mergana parus karena panggil guru kapur neha kapur parus itu kan kapur parus ya benar kalau tapi hal itu membuktikan harapan kita besar. Kita punya harapan supaya lewat nama ini nanti dia ini. Nama bapak saya dulu kan bagus, tapi nggak pernah ya lengah yang bertobat. Sebelum dia bertobat dia nggak pernah damai dia. Nah itu bapak saya. Namanya bagus, damai, sembil. Tapi sebelum dia bertobat, galak merawat. Galit sen, berenang nade, iya bapak itu mungkin nanti. Bukan ini, anak bulan. Ada lisennya cirum, dari lisen go macam, itu dia. Kak, jadi itu udah ya. Tapi satu perkataan mama setelah bapak bertobat itu saya senang sampai hari ini. Insyaallah dan betul Yesus berubah bapak katanya. Itu dulu ku ingat kali makanya ku yakini bapak itu. Karena sejak kami dulu bebel di Kabanjahe. Kan bapak itu dukun, guru besar juga ya. Ada baju-baju kan pulang dari sana kami potong dulu ini galau itu kami pecahkan semua piring-piring yang dulu buku yang dia juga dulu miliki kami bakar semua dengan Pak Lingga dulu pulang dari Kabanjahe. Jadi ada perubahan. Kalau orang dengan Yesus ada perubahan. Seperti kata Ibu Marina, nggak pernah bergenjeng namanya. Saya ingat terus itu bahwa adik kita ras Yesus tetap telah pernah bergenjeng, tapi yang ras gereja genjeng. Makanya jangan mendewakan gereja. Yesus kepala gereja harus kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kamu ibadah kami. Kamulah Tuhan yang lemah lembut. Karena Yesus sendiri berkata, pikulah ku yang kupasang dan belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dengan demikian jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan, saya percaya ketika kami terus belajar dengan Dikau, dengan Yesus, maka jiwa kami akan mendapat ketenangan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang lembut, Tuhan Yesus sendiri yang rendah hati. Kami ini enggak adanya yang lemah lembut Tuhan. Kami ini keras semua jiwa kami. Tapi kalau kami datang kepada Yesus, berikanlah kelembutan itu kepada kami Tuhan. Sebagaimana buah roh yang ke-8, kelemah lembutan. Oleh karena itu Tuhan Yesus sempurnakanlah firman-Mu ini pagi ini kepada kami. Hamba-Mu terbatas, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan berbicara kepada kami pagi ini masing-masing ke dalam hati kami. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.